Aksi Spartan dan ngeyel Daisuke Sato siap bela Persib Bandung, walau harus pakai pelindung kontra Dewa United. Berbeda dengan beberapa pelatih lainnya yang keberatan dengan pemanggilan pemain ke tim nasional Indonesia, Luis Mia tanggapi dengan santai. Laga Dewa United kontra Persib Bandung kembali digelar terlalu malam. Boboto lakukan aksi protes di sosial media. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that Daisuke Sato sedang dieluk-elukan Boboto. Penampilan Spartan pemain asal Filipina saat melawan Persebaya Surabaya beberapa waktu lalu membuatnya banyak mendapatkan apresiasi dari para supporter Persib Bandung. Seperti diketahui, Daisuke Sato mengalami cedera ketika Persib Bandung menang 2-1 atas Persebaya Surabaya pada pekan ke-13 kemarin. Cedera dialami Sato saat terlibat duel udara dengan Sho Yamamoto. Akibatnya Sato mengalami pendarahan pada pelipis kiri. Sempat mendapatkan perawatan medis, Daisuke Sato tetap bisa melanjutkan pertandingan hingga babak pertama usai. Namun ia harus ditarik keluar di babak kedua. Sepertinya pelatih Luis Mia tidak mau ambil risiko melihat kondisi Sato saat itu. Bahkan usai laga melawan Persebaya, Sato mengaku menyesal harus meninggalkan pertandingan di saat Persib Bandung sedang tertinggal. Ya, di babak pertama Persib tertinggal 0-1 dari Bajul Ijo. Untungnya Persib Bandung bisa comeback dan menang 2-1 di akhir pertandingan. Ditarik keluar, Sato langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Ia harus mendapatkan 5 jahitan pada lukanya. Kini kondisi Daisuke Sato dikabarkan sudah membaik. Pemain bernomor punggung 66 tersebut bahkan menyatakan siap tampil di laga Persib berikutnya menghadapi Dewa United. Meski masih dibalut plester pelindung luka di bagian pelipisnya, Daisuke Sato mengaku tidak merasakan takut sedikitpun. Ia siap mengerahkan semua kemampuan terbaik untuk mengantarkan Persib meraih kemenangan ke-6 secara beruntun. Sato memang dikenal sebagai pemain yang kuat dan tak pandang bulu ketika menghadapi lawan. Meski postur tubuhnya hanya 170 cm, namun ia berani duel dengan pemain yang memiliki postur jauh di atasnya. Bermain sebagai bek tengah, Daisuke Sato juga disebut-sebut mirip dengan bek Manchester United Lisandro Martinez. Keduanya memang punya kemiripan tidak hanya dari posisi, namun juga dari postur tubuh. Postur itu dicap tidak ideal bagi seorang bek tengah, namun keduanya punya visi bermain yang sama. Tidak mudah menyerah saat berduel dengan pemain lawan. Di Liga 1 2022-2023 ini, Daisuke Sato selalu tampil di 12 pertandingan yang dilakoni Persib Bandung. Ia telah bermain selama 1017 menit. Sato juga mendapatkan tugas baru sejak Persib dilatih Luis Mia. Berposisi asli sebagai bek kiri, Daisuke Sato kerap dimainkan sebagai bek tengah, bahkan gelandang bertahan. Jika dibutuhkan, saya mungkin akan memakai pelindung di bagian luka. Selama kedua kaki dan badan saya fit, saya selalu siap untuk memberikan yang terbaik untuk tim ini. Jelas Daisuke Sato. Pelatih Persib Bandung Luis Mia menanggapi dengan santai soal pemainnya dipanggil ke pemusatan latihan tim nasional Indonesia di tengah Liga 1 2022 yang sedang berlangsung. Padahal ketiga pemain yang dipanggil ke TC Timnas Indonesia terbilang pemain inti di Persib Bandung. Mereka adalah Marc Anthony Clark, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto. Namun Luis Mia ogah terlalu meributkan karena situasi ini tak hanya dihadapi oleh Persib Bandung, tetapi juga klub-klub Liga 1 lainnya. Selain itu, pemanggilan ketiga pemain tersebut adalah demi persiapan tim nasional Indonesia yang akan berjuang di Piala AFF 2022. Sebagai mantan pelatih Garuda, ia memilih memahami situasi tersebut. Meski tanpa tiga pemain tim nasional Indonesia, Luis Mia tetap mampu menunjukkan kualitasnya dan memaksimalkan potensi pemain yang ada. Terbukti dalam pertandingan terbaru Persib Bandung, tim racikan pelatih asal Spanyol itu mampu meraih kemenangan telak 3-0 atas Persik Kediri dan menang comeback 2-1 atas Persebaya Surabaya.
Di sisi lain, Luis Mia memang pernah menjadi pelatih tim nasional Indonesia pada medio 2017 sampai 2018. Mungkin dengan pengalamannya tersebut ia bisa memahami situasi Shin Tae-yong. Kita tahu bahwa pemanggilan 3 pemain dari Persib bukan hanya tim kita. Kita semua tahu bagaimana persiapan timnas. Itu suatu hal yang tidak bisa saya hindari. Meskipun mereka pada awalnya berlatih dengan kami, saya punya harapan ada 2 pertandingan yang mereka bisa lakukan dengan tim. Tetapi situasinya kita tahu dan tidak bisa kita hindarkan. Jelas Luis Mia. Berbeda dengan beberapa pelatih dari Liga 1 2022 yang justru merasa keberatan dengan pemanggilan sejumlah pemain pilarnya ke tim nasional Indonesia. Sebut saja seperti pelatih Persija Jakarta yakni Thomas Doll kembali menyentil PSSI terkait pemanggilan 3 pemainnya ke tim nasional Indonesia untuk Piala AFF 2022. Thomas Doll menganggap sangat aneh karena para pemain terbaik di Persija Jakarta dipanggil ke tim nasional Indonesia di saat Liga 1 2022 sudah berjalan. 3 pemain Persija Jakarta ini yakni Hansa Muyama, Muhammad Ferrari, dan Syahrian Abimanyu memang tengah mengikuti pemusatan latihan tim nasional Indonesia. Ketiganya berlatih di Bali guna persiapan tim nasional tampil di ajang Piala AFF 2022 pada 22 Desember mendatang. Dengan dipanggilnya ketiga pemain tersebut, tentu Persija Jakarta tidak bisa menggunakan jasa ketiganya di lanjutan Liga 1. Saya pikir ini bukanlah hal yang benar karena semua orang ingin bermain dengan pemain terbaiknya. Supporter pun mempunyai hak untuk menonton tim yang berisikan pemain-pemain terbaiknya. Jadi, kondisi ini merupakan hal yang aneh karena mereka sekarang sedang melakukan latihan bersama timnas di saat liga sedang berjalan. Jelas Thomas Doll. Selain Thomas Doll, 3 pelatih lain yang lebih dulu mengkritik pemanggilan pemain tim nasional Indonesia adalah Aji Santoso, Bernardo Tavares, dan Jajang Nurjaman. Janur mengkritik pemanggilan pemain timnas Indonesia. Ketiga pelatih itu menganggap pemanggilan pemain tim nasional Indonesia merugikan klub-klub Liga 1. Apalagi agenda terdekat timnas Indonesia adalah Piala AFF 2022 yang tidak masuk dalam kalender FIFA. Sama saya pikir. Pendapat saya sama dengan para pelatih lain yang berlaga di Liga 1 ini. Pemain-pemain yang dipanggil timnas Indonesia, apalagi yang lebih dari 2 seperti kami, Persikabo, atau yang lain PSM Makassar dan Persija Jakarta, itu sangat berpengaruh terhadap timnya. Jelas Janur. Persib Bandung akan melawan Dewa United pada Rabu 14 Desember 2022 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Laga Persib kontra Dewa United akan digelar di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah. Namun laga tersebut pun mendapatkan protes dari para supporter Persib Bandung yang dikenal sebagai Boboto. Adapun Boboto memprotes terkait dengan jam pertandingan yang dirasai tidak mendasar. Pasalnya, FIFA telah melarang Liga 1 digelar pada malam hari. Larangan tersebut tidak lepas usai tragedi Kanjuruhan yang merenggut banyak nyawa pada 1 Oktober 2022 lalu. Protes tersebut dilayangkan Boboto lewat kolom komentar terbaru Instagram Persib Bandung pada Senin 12 Desember 2022 kemarin. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon it can all be worth.